yang akan datang bikin cemas karena kurang yakin ke Allah, yang lalu bikin gelisah, sakit hati karena kurang ridho dengan takdir, dan yang sedang dijalani capek, sakit hati, jengkel, riweuh aja. Terus dari pagi teh bangun tidur, badan teh segala kerasa, dikutukin badannya sendiri. Selalu cemas dengan yang belum terjadi, khas ini ya, ngarang aja hidupnya tuh. Ribet dengan yang belum terjadi, padahal belum. Tapi penderitaannya sudah dari sekarang. Seperti mau pensiun, ngarang dari sekarang. Cicilan belum lunas, kreditan belum beres, anak belum tamat sekolah, rumah belum punya, menderita. Padahal pensiunnya 3 tahun lagi. Padahal sangat boleh jadi bulan depan meninggal, ya. Halo? Ibu cemas, lihat suami, lihat anak. Banyak yang hidupnya tuh cemas saja. Ini karena kurang yakin bahwa Allah yang bisa menjamin menolongnya. Yang kedua apa? Yang lalu dibawa-bawa terus. Sedih, kecewa, sakit hati, nyesel. Terus yang lalu itu menghantui. Padahal yang lalu sudah berlalu. Tidak bisa diapa-apain lagi. Tuh coba kalau suami saya masih hidup. Gimana, kan udah dikubur. Dulu 20 tahun yang lalu dia nipu saya. Kenapa 20 tahun diingat-ingat? Dan nggak bisa selesai. Yang lalu sudah berlalu. Yang akan datang bikin cemas karena kurang yakin ke Allah. Yang lalu bikin gelisah, sakit hati karena kurang ridho dengan takdir. Dan yang sedang dijalani capek, sakit hati, jengkel, riweuh aja. Terus dari pagi teh bangun tidur, badan teh segala kerasa, dikutukin badannya sendiri. Mau makan, bosen makanan tuh nggak ada yang sehat. Mau ke berangkat, macet sekarang udah kacau nih Jakarta ini. Terus gitu. Lihat TV, berita nggak ada yang bener. Lihat yang mau kampanye, cuman ngomong aja. Terus ngomel, ngutuk. Aneh. Dia merusak terus hidupnya. Halo? Pernah dengar nggak orang yang begitu? Yang ngomel, mengeluh, mencela, ngerasulo. Jadi nggak ada yang bagus. Pernah dengar nggak yang suka begitu, Bu? Yang ngomongnya tuh nggak enak aja. Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas suara sendiri ya, yang nggak ribut. Ya suara siapa lagi yang paling sering didengar? Nah, kenapa orang bisa kurang iman? Penyebabnya minimal 2. 1, lemah. Masa tiap pengajian diulang-ulang, tapi saya kan tidak boleh mengeluh, hadirin, ya. Nggak bosen, nggak akan jengkel, sok we mau nggak ingat juga ya. Tugas saya mah bukan minterin orang, tugas saya fadzakir innama anta mudzakir, mengingatkan. Jadi minimal 2 yang membuat kita ini rada-rada iman gak naik-naik. Yang kenapa rajin pengajian tapi yang berubah cuma seragam? Mengapa rajin pengajian yang meningkat adalah cicilan? Nah ini penyebabnya. 1, lemah pemahaman agamanya. Bukan lemah ilmunya, lemah pemahamannya. Ilmu ada tapi belum tentu paham.
Ibu hafal ayat kursi? Paham artinya? Nah itu aja. Enggak apa-apa, enggak usah nunduk, biasa aja ya. Maaf ya, ibu rajin sholat? Rajin. Paham artinya? Itu dia katanya, makanya saya ngaji juga. Oh iya, saya setuju ya. Pokoknya tenang, gak ada perdebatan di antara kita. Jadi kita tuh lemah dalam berusaha memahami. Antara tahu dengan paham beda. Tahu Mike Tyson, nah, paham karakter beliau? Tidak, ada bukan suami ibu ya. Bapak juga belum nyobain ditonjok, jadi belum tahu tingkat kekuatan. Tahu kuda, paham berkuda, belum. Dari tahu ke paham itu beda coupling Pak. Kalau tahu informatif, tapi kalau paham belajar dengan niat dan cara yang sungguh-sungguh. Nah jadi ada yang datang untuk tahu, tapi belum tentu untuk paham. Effortnya, perjuangannya beda antara tahu dengan paham. Bisa terbayang tidak? Banyak yang di rumah tangga tidak nyaman karena tahu kelakuan suami tapi tidak berusaha memahami. Kenapa suami saya? Oh ternyata latar belakangnya suami saya trauma mendengar suara kentut misalkan ya. Dia misal loh, tiap orang ada trauma masing-masing, hadirin, benar? Dipahami. Oh, ada yang punya pembantu baru, khadimat baru. Coba isi baknya. Terus pembantu tuh naik, masuk aja ke dalam bak. Kita nggak boleh marah, ya nggak? Kesian tabak dalam bahasa Sunda, disangka dia yang naik, diam. Berarti komunikasi kita yang salah. Banyak orang yang tidak berusaha paham, tapi tahu. Halo? Sederhananya ginilah, tahu bacaan sholat, paham bacaan sholat, itu masalahnya. Dan kita tidak berusaha paham Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kita sebut itu, tapi tidak memahami, tidak menjiwai. Jadi lemah pemahamannya. Kenapa kok lemah? Karena semangatnya itu belum semangat paham, baru semangat tahu. Yang kedua apa? Lemah jiwanya. Apa lemah jiwanya tuh? Dia lemah, kalah oleh malas. Tahu tahajud, tapi tetap ngorok. Tahu keutamaan menjaga wudhu, tidak mau berwudhu. Tahu keutamaan sedekah, tetap pelit. Tahu keutamaan membaca Quran, tetap sibuk dengan WA, medsos. Tahu keutamaan menjawab azan, tapi malas dia menjawabnya. Lemah oleh malas, lemah oleh marah. Ada tuh, tapi dia belajar, dia ngaji, dia sholat, tapi nggak ada riadah, mujahadah, mengalahkan nafsunya, ngambek terus. Namanya Bu Ambek sejati ya. Dari dulu zaman SD tukang ngambek, SMP tukang ngambek, SMA, kuliah, nikah, ngambek forever. Terus ambek-ambekan. Padahal haji, umroh, sholat, tahajud. Kenapa? Dia kalah oleh amarah. Ada juga yang kalah oleh syahwat. Ada yang kalah oleh ketamakan kepada dunia ini. Padahal barang udah ada, beli lagi, pengen. Kalau udah pengen tuh rusak sholatnya. Allahu Akbar. Duh, itu tas teh modelnya ini beda, ini terbaru. Allahu Akbar. Teman-teman belum ada yang punya ini. Sami Allah, tapi harganya, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar.
Tapi nyicilnya dari mana uang mukanya? Enggak, yang ini aja dijual nanti jadi uang muat sami Allah kelimana. Jadi salam tuh bahagia karena sudah berhasil menemukan solusi. Nanti browsing terus ya, telepon, tanya sana, habis waktu ngaji, habis waktu zikir, terus udah punya sekarang, udah kebeli, nggak cocok ini dengan ngambek yang komplain ke sana, habis waktunya, begitu aja terus. Kerudung ini warna sepatu harus sama dengan kerudung. Capek pisan, udah kaos kaki, udah sepatunya kaos kakinya, nanti brosnya. Jadi kapan ingat ke Allahnya? Halo, ibu nggak boleh tersinggung, kok menjiwai sekali kan?